Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 2 Februari 2022, berjudul Kasih Kristus seperti kasih Bapa. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kasih Kristus seperti kasih Bapa, sebagai petunjuk bagi kita melihat kasih Allah yang tiada bandingnya, untuk supaya kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, bukti kasih Kristus seperti kasih Bapa, karena tidak ada nampak sifat mementingkan diri dalam kasihnya, dan itu dapat terlihat dengan sendirinya bagi semua orang yang mau menerimanya. Kasih Kristus itu dalam dan sungguh-sungguh, mengalir seperti aliran sungai yang tak tertahan kepada semua orang yang mau menerimanya. Tidak ada sifat mementingkan diri dalam kasihnya. Jika kasih yang berasal dari surga ini merupakan prinsip yang tinggal di dalam hati, akan terlihat dengan sendirinya, bukan hanya kepada mereka yang dikasihi dalam hubungan yang suci, tetapi kepada semua orang yang berhubungan dengan Dia. Kedua, bukti kasih Kristus seperti kasih Bapa, makanya semakin besar rasa kebutuhan yang menggerakkan kita kepada Yesus dan kepada firman-Nya, maka semakin penuh kita memantulkan gambar dan tabiatnya. Semakin sedikit kita menghargai diri sendiri, maka makin kita menghargai kemurnian dan kebaikan tak terbatas dari Juru Selamat kita. Pemandangan tentang keberdosaan kita menggerakkan kita kepadanya yang bisa mengampuni. Dan ketika jiwa yang menyadari ketidakberdayaannya menjangkau mencari Yesus, maka ia akan menyatakan dirinya sendiri dalam kekuatan. Semakin besar rasa kebutuhan menggerakkan kita kepada Dia dan kepada firman Allah, maka akan makin ditinggikan pandangan kita tentang karakternya, dan makin penuh kita memantulkan gambarnya. Ketiga, bukti kasih Kristus seperti kasih Bapa, karena Ia menyatakan kuasa mujizatnya yang ajaib di dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih Kristus di dalam hati menyatakan kuasanya yang ajaib melalui kehidupan. Inilah mukjizat terbesar yang bisa dilakukan di hadapan dunia yang telah jatuh dan bertikai. Marilah kita coba mengalami mukjizat ini, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kita dan yang kita layani. Keempat, bukti kasih Kristus seperti kasih Bapa, karena batin kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bertahan melawan godaan musuh, dan kasih-Nya itu selalu menghangatkan hati kita. Mengapa banyak orang yang mengaku memiliki iman di dalam Kristus tidak memiliki kekuatan untuk bertahan melawan godaan musuh? Itu karena batin mereka tidak diperkuat oleh Roh-Nya. Kita akan mengetahui apa artinya mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya. Kasih Kristus akan mendesak kita, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana kasih Allah menghangatkan hati kita. Namun kita akan memperlihatkan kasih-Nya dalam pengabdian tekun pada perkaranya. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.